Selamat siang pada teman-teman media yang saya hormati. Saya mohon maaf terlambat karena saya tadi sebenarnya 1 jam yang lalu saya sudah ada di sekitaran sini, tapi saya ada terapi tadi di rumah sakit MMC Kuningan ini, memakan waktu 1 jam. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana informasi yang saya sampaikan dalam undangan bahwa pada hari ini kami kedatangan tamu saudara Christian Adiwibowo alias Joshua. Jadi Joshua ini kalau Anda lihat di IG-nya Joshua Pel, Christian Joshua Pale, panggilannya Nyai. Nah, ini followersnya juga lumayan. Jadi kemudian Ibu apa? Titi Surya. Ibu Titi Surya, kemudian Rizka Suhana. Ibu Rizka, Rahmi. Ibu Rahmi, Hana. Hana. Nah, jadi ini adalah komunitas pencinta hewan. Komunitas pencinta hewan ya. Nah, komunitas pencinta hewan ini adalah satu wadah di mana mereka ini, saya lihat di IG-nya ini sibuk sekali gitu. Mungkin kalau dibanding ngurus manusia lebih telaten mereka ngurus hewan gitu. Jadi saya lihat Joshua ini di IG-nya itu setiap hari bisa 3-4 kegiatan, ngasih makan, siapkan makan kucing, siapkan makanan anjing, mungkin terus ada saya kelelawar juga ya, kelelawar. Jadi semua binatang. Bahkan yang saya takjub kepada saudara Joshua ini, beliau ini rela berpindah agama. Ya, ini perlu dicatat ya, diberitakan. Joshua ini rela berpindah agama dari Katolik ya, dari Katolik ke Buddha. Hanya gara-gara berantem dengan pastor, karena dia menyaksikan gereja itu ternyata memotong anjing ya, potong anjing. Nah, jadi dia keberatan kenapa hewan dipotong. Justru hewan itu harus dijaga dan dipelihara karena sama-sama makhluk Tuhan. Nah, jadi saya tanya, kenapa kamu pindah Buddha? Karena ajaran di Buddha semua makhluk disayangi. Makanya dalam simbol mereka, berbahagialah semua makhluk yang diciptakan Tuhan. Ya benar juga gitu. Jadi beliau ini plural, mamanya itu Muslim, bapaknya itu Katolik. Dan saya lihat yang kemarin abangnya baru meninggal ya, itu Muslim ya. Jadi heterogenitas di dalam keluarga. Nah, sampai sebegitunya perasaan-perasaan yang muncul dari komunitas ini. Mungkin kemarin juga saya lihat di Bali, beliau ini melepaskan penyu ya, ke lautan. Jadi ini adalah hal yang harus kita apresiasi, dan saya berharap Menteri Lingkungan Hidup untuk juga memperhatikan komunitas-komunitas ini. Nah, saudara-saudara sekalian, komunitas ini kan ada banyak. Salah satu di antaranya komunitas yang mereka buat ini. Nah, lalu ada lagi satu komunitas yang mereka ini menggalang sumbangan dalam bentuk donasi yang dipimpin oleh saudara Bim Bim. Bim Bim ini panggilannya ya, nama lengkapnya siapa? Wahyu Winono. Wahyu Winono. Jadi Bim Bim alias Wahyu Winono. Saudara Bim Bim ini kalau Anda lihat juga di Instagramnya itu banyak sekali juga. Beliau itu ternyata menerima sumbangan, donasi, menerima sumbangan atau donasi kepada
teman-temannya dengan masuk ke rekening pribadi. Nah, dan itu tidak pernah diaudit gitu. Nah, kita hitung-hitung itu lebih kurang 3 miliar. Nah, karena tidak ada transparansi, maka komunitas ini yang pernah membantu menyumbang ya, yang pernah menyumbang, terus dia juga pernah menyumbang, atau ibu-ibu ini pernah menyumbang ke donasi itu, ini tidak pernah diaudit, sehingga patut diduga dana ini diselewengkan gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya lihat BIM-BIM ini pernah mendatangi seorang lawyer, kalau saya nggak salah waktu itu Sunan Kalijaga. BIM-BIM ini bercerita bahwa ada orang yang membuka donasi pribadi, dan itu kami menduga diarahkan kepada klien saya, saudara Christian Adiwibowo Joshua. Nah, Joshua-nya juga menyatakan komplit. Nah, karena itu kita dalam 1-2 hari ini akan melaporkan saudara BIM-BIM ke Polda Metro Jaya dalam dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan. BIM-BIM ini tinggal di mana? Di Depok. Di Depok ya. Ya, berarti masih Polres Metro Jakarta, masih Polres Metro Jaya lah itu wilayah hukumnya. Jadi itu dari saya. Silakan saudara Joshua nih, Christian Adiwibowo alias Joshua, untuk menyampaikan permasalahan yang sesungguhnya, baru nanti ditambahkan para korban. Nah, jadi beliau ini komunitasnya, kemudian dia pernah menyumbang tapi dalam bentuk barang. Nah, yang pernah menyumbang langsung itu, nah ini beliau-beliau nih, ya kan? Ya deh, pernah menyumbang langsung ke donasi dan tidak transparan. Harusnya itu harus ada audit. Dan dia harus membuka itu. Ini kok masuk ke rekening pribadi? Kalau dia donasi harus rekening yayasan, gitu loh. Nah, kalau dia pribadi berarti ada sesuatu, apalagi tidak pernah diaudit. Jadi kita minta ini untuk dilakukan audit. Silakan, saudara Joshua. Dapat laporan dari yang bersangkutan. Siapa itu? Bimbi. Bibi ya, saudara saudara BBC. Nah. Berapa 2 jam sebelum ormas datang, beliau mengancam saya melalui SMS, mengatakan bahwa akan ada ormas, beberapa ormas datang. SMS masih ada nggak? Masih, Pak. Oke. Masih. Terus? Nah, beliau mengatakan bahwa akan datang beberapa ormas karena saya dituduh tidak memiliki izin. Padahal yayasan saya berbadan hukum dan sebelum membuat shelter pun pemilik tanah sudah memberikan Apa namanya yayasan kamu? Yayasan Sarana Meta Indonesia. Sarana Meta Indonesia. Oke. Nah, di situ saya dikatakan tidak punya izin dan saya bermasalah dengan ormas. Hingga akhirnya ormas datang. Hari itu jadi operasional shelter benar-benar kami terbengkalai karena di situ ada anjing, kucing yang sakit jantung, kanker, tumor, dan berkebutuhan khusus. Staf saya yang perempuan, termasuk dokter hewannya juga mengalami ketakutan. Dan bukan hanya 1 hari, hingga akhirnya hari Kamis datang, mereka datang lagi, dan kami harus mengeluarkan uang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian datang lagi, beberapa hari kemudian datang lagi ormas minta uang, dan salah satu pengurus yang mengaku pengurus ormas di daerah tersebut minta uang lagi sebesar 5,5 juta, jadi hampir 11 juta. Dan di media sosial pun saya difitnah, diputarbalikan omongan. Nah, yang jadi permasalahan kami setelah kami melihat beliau mengaku sudah punya yayasan dan itu ada buktinya dari postingan beliau. Setelah dicek, ternyata di yayasan tidak ada nama komunitasnya beliau. Kemudian muncul lagi di postingan baru, beliau mengatakan bukan yayasan tapi komunitas, organisasi. Dan beliau mengaku tidak punya NPWP. Sementara kami rutin setiap tahun melaporkan SPT pajak. Kami memiliki NPWP yayasan. Kami rutin membayar SPT tahunan. Nah, tetapi beliau mengaku tidak punya NPWP, namun punya banyak usaha, kata beliau.
Dan terakhir kemarin yang heboh, beliau mengaku membeli mobil Foxy yang mau seharga 500 jutaan. Berapa? Mobil Foxy kami cek sih sekitar 485 juta ya, mau 500 juta. Sekitar mungkin untuk perkiraan kami lihat dari harga mobil juga di Foxy ya? Foxy. Dan ada 2 mobil lain. Dan itu pun Sebelumnya beliau dia naik apa? naik tahun 2017 kami temukan di media sosialnya beliau naik motor. Ada fotonya before and after. Jadi patut diduga uang itu disalahgunakan gitu. Ya, karena tidak pernah memberikan audit atau laporan transparan. Padahal beliau menuduh saya memang menggalang donasi menggunakan rekening yayasan dan rekening pribadi supaya untuk memudahkan pembayaran yang memerlukan debit. Nah, sementara beliau tidak pernah melakukan open donasi, tidak pernah melakukan transparansi publik. Saya rekening BCA yang saya gunakan untuk open donasi, saya buka. Saya menggunakan klik BCA, saya bagikan username dan password sehingga publik bisa mengakses melalui klik BCA alur donasi yang masuk dan alur donasi yang keluar. Nah, untuk yang rekening yayasan tetap kami laporkan gitu, publik bisa mengakses. Jadi apa yang beliau tuduhkan ke saya sebenarnya itu permasalahan yang ada di dirinya sendiri, yang beliau sendiri tidak pernah transparansi ke publik, tidak pernah melaporkan ke publik, dan alur donasinya justru masuk ke 2 rekening pribadinya. Dan setelah kita investigasi ternyata ada satu lagi rekening yang dia masukkan, yaitu teman laki-laki namanya yang dia galang open donasi dan memakai rekening temannya. Saya Titi Surya, saya dari komunitas KPKS. Saya mengikuti permasalahan yang menimpa rekan saya, saudara Christian Adinko di Instagram dengan saudara Bim Bim dari Klo. Jadi Bim Bim ini punya komunitas yang namanya Klo. Organisasi atau komunitas, dia kadang menyebutnya organisasi, kadang juga menyebut komunitas. Jadi saya juga gak paham apakah Klo itu organisasi atau komunitas. Jadi selama ini yang saya amati adalah dia menyerang teman-teman yang membuka donasi dengan menggunakan rekening pribadi, seolah-olah apa yang teman-teman animal lovers lakukan itu adalah sebuah kesalahan fatal. Sementara dirinya sendiri melakukan hal yang justru dituduhkan kepada teman-teman animal lovers. Jadi ini yang kita permasalahkan, bahwa dia melakukan hal yang salah tapi menuduhkan orang lain salah dan melakukan intimidasi seolah-olah yang dilakukan teman-teman salah gitu. Sementara yang dilakukan no problem buat dirinya sendiri. Seperti itu. Oke. Kamu, Dek, Ya. nyumbang itu berapa? Waktu itu saya titip hewan. Ya. Saya bayar bulanannya dan saya juga bayar Hewan apa yang kamu titip? anjing. Oke. Dan saya juga 1 bulan berapa kamu bayar? waktu itu 1 anjing 300.000. Berapa anjing? 3 tapi 1 mati. Oke. Jadinya sisa 2. Ya. Tuh. Pada akhirnya saya bayar langsung ke pegawainya yang mengurus langsung anjing saya, nggak ke rekening tersebut. Kenapa kamu pindahkan? Karena waktu itu saya lebih dekat sama pegawainya ya, dan jarang ketemu pemilik Klau, jadi Kamu curiga juga ini uang digunakan atas nama pribadi? waktu itu belum, tapi memang keadaannya banyak yang tidak menyedihkan, pokoknya teman-teman penghuni di sana waktu itu ya. Iya, Tapi iya. nggak tahu kalau sekarang. Apa itu menyedihkan tuh gimana maksudnya? Tidak terurus gitu ya? Ada yang tidak terurus. Sampai mati anjing kamu? Anjing saya mati, ya. Mati satu. Mati satu. Berapa lama dia urus? 3 bulan di sana. Oke, dari saya
Gitu aja. Oke. Terima kasih. Iya, coba tambahkan. Sampai nangis dia tuh, lihat anjingnya. Coba silakan. Aku nggak datang. Oh, ya, oke. Ibu. Saya Rizka Suhanda dari komunitas pecinta kucing sehati. Kalau saya Komunitas pencinta kucing sehati. pecinta, Oke. pecinta kucing sehati. Saya salah satu orang yang diintimidasi oleh Bim Bim Claw atau Wahyu Winono karena saya mempertanyakan donasi yang dia buka di kitabisa.com sebesar 3 miliar yang kala itu sudah mencapai 2 miliar lebih. Saya hanya mempertanyakan kemana dan untuk apa, dialokasikan kemana dana itu, walaupun sebenarnya dana itu memang belum dicairkan. Dari percakapan WA di grup saya di KPKS itu ada yang screenshot lalu dikirim ke Bim Bim Claw, lalu disebar-sebarkan di Facebook, dan kami beberapa kawan-kawan yang ada yang ada dalam percakapan di WA kami itu diintimidasi oleh Bim Bim Claw dan kawan-kawan. Apa itu intimidasinya seperti apa? Intimidasi seperti membuli gitu Pak. Apa itu buliannya? Banyak sekali sih, masih ada Masih ada semua? itu bisa nanti Sepertinya kami print. contohnya kayak gimana bulian Contohnya atau gini, intimidasi itu? bukan hanya ibu, tapi ada banyak yang lapor. Jadi misalnya komen, jadi komennya tuh kan otomatis ID, IG dan Facebooknya kan ada. Jadi dia capture dan dia posting. Otomatis followersnya yang nggak tahu benar masalahnya langsung membuli orang yang Bulinya itu menggunakan. bentuknya seperti apa? Apakah menuduh yang sebaliknya apa kayak gimana gitu? Dicari alamatnya. Ini orang ini seperti gini. Ada yang tahu nggak ini alamatnya Ibu Friska atau Ibu Muli? Ada tidak? Karena kan posisi percakapan WA itu owner tidak mengetahui kalau anjingnya sudah meninggal beberapa jam sebelumnya. Nah dari situ dia menjadi opini. Akhirnya begitu saya posting percakapan pet shop ini yang mengakui bahwa mereka adalah donaturnya yang bersangkutan, beliau kalang kabut. Beliau minta pertemuan hari Jumat. Akhirnya saya bertemu dengan perjanjian, tolong hapus semua postingan tentang owner Sky anjing ini. Dan saya pun akan hapus postingan capture percakapan antara pihak pet shop dengan ownernya ini yang mengatakan bahwa mereka adalah donaturnya yang bersangkutan. Nah, saya sudah hapus, tapi dia belum, masih otomatis netizen masih mencecat dan membuli ownernya. Akhirnya saya telepon, bro, itu belum dihapus ya postinganmu. Aduh, aku maaf bro, aku nggak tahu nih bagaimana sih cara hapus postingan di Instagram. Dari situ saya lihat orang ini nggak benar, orang ini nggak jujur, orang ini udah benar. Nah, di situ pun akhirnya pengakuannya dia mengatakan bahwa mereka yayasan, ada capture-nya. Mereka mengakui karena mereka aktivis dan yayasan, jadi mereka terlibat. Mereka membantu proses mediasi ini, padahal sebenarnya bukan. Ini kan sama-sama pegiat animal ya Bang ya. Benar. Ada ini nggak kalau kita sedikit seuzon, ada konteks saingan gitu Bang? Saya rasa iya, menjatuhkan pasti. gitu. Karena pada saat bulan Oktober itu dia ancam lewat telepon, dia akan menjatuhkan saya, membuat malu saya, biar biar saya jatuh miskin. Dan dari sebelum itu pun dia sudah datang ke shelter saya. Dia datang ke shelter saya, dia sendiri mengaku ada videonya. Dia datang ke shelter saya, dia foto-foto, lalu disebarkan. Dikatakan bahwa saya tidak pernah tinggal di shelter. Padahal saat itu saya punya 2 shelter, satu di Gunung Sindur, satu di Villa Melati Mas BSD. Di Villa Melati Mas BSD ini yang benar-benar konsentrasi saya sangat berat karena situ ada anak yang cacat, ada yang lumpuh, ada yang jantungan, ada yang sakit Motif parah. psikologisnya apa Bang? Benci atau dengki? Gini, dengan menyebarkan seperti ini otomatis donatur yang mendonasikan ke saya akan hilang. Dan itu yang tujuannya, saya rasa dugaan motif terkuatnya seperti itu. Motif terkuatnya. Oke, jadi minggu depan kita rencanakan Senin atau Selasa kita akan lapor di Polda Metro, nanti saudara Joshua Iko, kemudian Ibu Rizka dan tim ini minta nanti hadir untuk memberi keterangan. Dan sebelum saya melaporkan ke Polda Metro, saya kasih waktu kepada saudara Bim Bim untuk menghubungi saya 3 kali 24 jam. Bentuknya somasi atau apa? Ya,
Jadi bisa jadi nanti kalau dia komunikasi dengan saya akan carikan jalan keluarnya seperti apa. Tapi kalau tidak 3 kali 24 jam tidak ada komunikasi dengan saya, ini akan lanjut ke Polda Metro Jaya. Barangkali itu saja ya. Cukup ya. Dari Detik ada pertanyaan? Stop aja deh. Oh iya. Panjang Yang lain? Masih ada? Kapan lagi? Apa? Udah tadi. Cukup ya. Oke. Cukup. Baik. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian. Nanti saya akan info lagi perkembangan lebih lanjut dan saya akan selalu komunikasi dengan saudara Paula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Peace.